Pak Nathan, terima kasih. Silakan Pak Halo, Nathan. Bu Rita. Saya tadi Ibu Rita nih bahas tentang wanita. Saya itu senyum-senyum dari tadi. Ya, Makanya oke. ya bergemara Hilang Pak, barusan hilang suaranya. Mohon maaf. ya, bergemara sedikit dari interpretasi yang mungkin agak liar dari apa Oke. yang Ibu paparkan tentang tentang perempuan, yaitu Esther. Share itu. Jadi saya berpikir begini, mungkin gara-gara di perempuan ini Esther Kenegdo sehingga kita ini laki-laki juga ikut-ikut jatuh ke dalam dosa, karena kan di sini dibilang oposit, ya, Ya. apa lawan bicara seperti itu. Jadi buat saya berpikir tadi ini lucu-lucuan sedikit bergemara. Jadi saya berpikir ini kan kejadian pasal 2 Esther Kenegdo, dan di kejadian pasal ketiga manusia itu wanita itu membujuk laki-laki ini untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga ya udah, nah ini teman oposit saya yang ngajak. Oke. Ya. Liar ya, interpretasi liar saya. Oke, nggak apa-apa Pak. Namanya juga ini interpretasi, dan itu sebenarnya juga nggak salah karena memang perempuan itu pada faktanya itu dapat mempengaruhi suaminya itu kan. Nah, tapi dalam peristiwa kejadian pasal 3 itu yang disalahkan istri atau Adam, Pak? Yang disalahkan. Ya, yang disalahkan Adam. Yang disalahkan Adam karena memang perintahnya itu kan diberikan kepada Adam, kejadian 2 ayat 17 tentang tidak boleh makan buah dari pohon itu kan. Itulah yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 12, bahwa dosa itu masuk ke dalam dunia, ke dalam satu orang laki-laki. Jadi apa yang dilakukan oleh Adam ini adalah mengkonfirmasi kesalahan istrinya. Seharusnya Adam itu harus mengoreksi kesalahan istrinya kan, tetapi dia mengkonfirmasi kesalahan istrinya, sehingga dalam hal ini Adam yang dipersalahkan sebagai orang pertama yang berbuat dosa. Dosa masuk ke dalam dunia oleh satu Adam. Maka pemberesannya oleh satu Adam pula, Adam yang akhir. Pak Nathan, oke, no problem. Untuk perpandangan yang berbeda, tetapi tidak bertolak belakang, tetapi saling melengkapi, Pak Nathan. Ya, terima kasih Pak Nathan atas pertanyaannya. Saya pikir sudah terjawab ya. Kita masuk ke saudara Aleso ya. Bapak atau Ibu Aleso, silakan bertanya. Silakan Aleso. Oke, Assalamualaikum. Sorry for my messy hair. Assalamualaikum, Bu Rita. Saya mau bertanya. Yang pertama tentang ini sih, it's a very basic question actually amongst us millennials. Anyway, bukan Bapak pengajar so I'm still 22. Amongst us millennials, sometimes tuh kita questioning the reason of life. Kan ada banyak tuh jawaban-jawaban filosof. Kenapa saya harus hidup? Kenapa saya harus ada? Tadi kan di awal Ibu Rita sudah menjelaskan tentang Adam, Adamah, Kayah, dan kawan-kawannya. Tapi kalau secara Alkitab, kenapa sih manusia di tengah kosmos ini harus ada? The main reason why kita harus hidup dari pandangan Alkitab, atau bisa diulas mungkin secara pesat. Begitu Ibu Rita. It's a basic question, but sometimes sering ditanyakan. Thank you. Kenapa manusia harus diciptakan? Nah, ini kembali lagi kepada Kejadian 1 ayat 26 yang dimana Tuhan mengadakan suatu rapat besar bahwa dia akan menciptakan mahkota dari seluruh ciptaannya ini. Seorang ciptaan atau satu ciptaan yang diciptakan dengan gambar dan rupa seperti malaikat-malaikat juga diciptakan, yang memiliki akal budi, yang memiliki kehendak bebas seperti malaikat juga. Dan disinilah Tuhan menciptakan mahkota dari seluruh ciptaan itu dan kemudian menempatkannya secara khusus di sebuah taman, bukan di sembarang tempat. Jadi untuk apa? Sebagai mahkota dari segala yang telah diciptakan di alam semesta ini, Aleso.
Ada sih tafsiran yang mengatakan kenapa manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan penyembahan kepada Allah. Kayaknya kalau itu kan suatu tafsiran, tapi kayaknya saya nggak setuju dengan itu. Emangnya Tuhan itu gila hormat apa? Kalau Tuhan gila hormat, dia nggak mau datang ke dunia inkarnasi yang nanti bakal dihinain orang kan? Aleso? Baik, Mas Aleso, sepertinya sudah terjawab ya. Sekarang kita ke Pak Wijojo Henry, silakan Pak, bertanya langsung kepada Ibu Rita. Di-unmute dulu Pak. Pak Henry silakan. Ya, shalom, Bu Shalom. Rita. Saya mau bertanya ini, Bu. Ada beberapa hamba Tuhan yang berpendapat bahwa kita nggak perlu mendengar khotbah kalau pendetanya itu atau pastornya itu wanita. Karena dia merujuk kepada surat-surat dari Rasul Paulus. Nah, menurut Ibu, bagaimana dalam kaitan topik kita pada malam hari ini? Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, tentang adanya sosok yang disebut Lilith. Nah, menurut Ibu ini bagaimana? Itu apakah satu mitos yang kita nggak perlu anggap hanya satu cerita, tapi kok bisa muncul gitu ya sosok ini. Begitu aja Bu, terima kasih. Yang pertama, 1 Timotius ya, 1 Timotius 2 ayat 18 mengenai pelarangan perempuan yang mengajar. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah dia berdiam diri. Nah, kira-kira kenapa kok sampai Rasul Paulus itu bicara demikian? Emang dia nggak baca apa Perjanjian Lama? Bahwa ada seorang perempuan yang luar biasa di Perjanjian Lama. Contoh, Miriam, seorang nabiya. Deborah, seorang hakim. Bahkan dia dikatakan sebagai ibu bangsa, seorang hakim. Dan juga tentu saja dia mengajar. Dan ada banyak sekali nabiah-nabiah perempuan di Perjanjian Lama yang tentu saja mereka mengajar. Batsheba itu dicatat juga sangat berhikmat. Dia dapat membesarkan Salomo. Banyak sekali perempuan-perempuan yang luar biasa di Perjanjian Lama dan mengajar. Tetapi kenapa khusus di dalam 1 Timotius 2 ayat 12 ini Rasul Paulus, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Yang artinya di sini ini adalah kasus pastoral yang kasuistis. Karena di Perjanjian Baru sendiri ada loh, Aquila dan Priscilla itu mengajar. Mereka berdua mengajar. Suami istri ini mengajar. Yang artinya perempuan mengajar itu boleh. Kalau Anda membaca Lukas pasal 3, di situ ketika bayi Yesus itu dibawa ke bait Allah, bertemu dengan satu Simeon, dua Hana. Dan Hana tinggal di bait Allah. Ketika dia melihat bayi Yesus dibawa, dia menceritakan kepada orang-orang yang ada di bait Allah itu. Dan itu adalah tindakan mengajar. Karena Hana ini bukan perempuan biasa. Dia pun seorang nabiya. Yang dimana dia juga mengajar. Dan ada banyak juga perempuan-perempuan yang mengajar. Perempuan mengajar itu boleh. Yang nggak pernah diberikan kepada perempuan itu apa? Tugas keimamatan. Tugas untuk menjadi imam. Misalnya apa? Memberkati orang menikah. Atau memimpin sebuah perjamuan kudus. Nah itu adalah tugas keimamatan. Di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak pernah diberikan kepada perempuan. Tapi perempuan mengajar itu boleh. Tapi khusus di 1 Timotius 2 ayat 12 ini, Rasul Paulus bicara, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar.
dan tidak mengizinkannya, memerintah laki-laki, hendaknya dia berdiam diri. Artinya apa? Artinya di situ ada suatu peristiwa yang emergensi yang kemudian Paulus itu harus berkata demikian. Perempuan, ingat enggak bahwa Adam yang pertama dijadikan, baru kemudian Hawa, ayat 13-nya. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Anda lihat di sini, artinya pada zaman itu, pada saat ayat ini ditulis, terjadi suatu perubahan posisi yang dimana ada mungkin golongan-golongan perempuan yang berteriak kencang tentang feminisme seperti hari ini. Saya seorang perempuan, tapi saya bukan menganut feminisme karena biasanya orang-orang perempuan yang menganut feminisme yang secara akut ini ingin mendapatkan apa saja yang didapatkan laki-laki, termasuk kedudukannya sebagai kepala keluarga. Menurut Alkitab, tatanan Alkitab, nggak peduli dia itu di luar itu pangkatnya lebih tinggi, tapi kalau di rumah, dia adalah seorang istri yang dimana suaminya adalah sang komandan itu. Deborah, seorang hakim, seorang ibu bangsa. Tetapi nama Deborah itu selalu ditulis Deborah, istri Lapidot. Bahwa bagaimanapun Deborah itu pangkatnya tinggi, tetapi di rumah dia tetap istri Lapidot. Nah, kenapa ada tulisan demikian? Saya memandang pastilah pada saat itu ada satu kasus tertentu yang membuat Rasul Paulus itu berkata, "Hei, kamu harus ingat, Adam loh yang pertama dijadikan, baru kemudian Hawa." Jadi di sini, di kumpulan jemaat ini, mungkin ada segolongan perempuan yang mengambil alih posisi apapun yang dipunyai laki-laki, termasuk kedudukan suaminya, itu diambil untuk posisi bagi dirinya. Sehingga Rasul Paulus harus mengingatkan. Dan ayat ini tentu saja tidak dapat diterapkan secara apapun, karena ini adalah suatu hal yang kasuistis, Pak Henry. Seperti saya juga, saya seorang pengajar, saya seorang guru. Kalau saya dikasih depannya itu PDT gitu, kalau PDT doang gitu, saya masih oke lah, walaupun saya tidak suka gelar-gelar ditulis di depan nama saya. Tetapi kalau ada orang nulis di depan nama saya itu Pastor, PS, saya pasti nolak. No way, no way. Karena saya bukan seorang imam, saya seorang guru. Kalaupun ada gereja-gereja yang menabiskan perempuan sebagai gembala, ya biarlah itu adalah pilihan mereka. Tapi saya secara pribadi memilih, saya tidak menyetujui adanya gembala perempuan yang memimpin sebuah jemaat di suatu gereja. Karena bagaimanapun posisi keimamatan baik perjanjian lama dan perjanjian baru tidak pernah diberikan kepada perempuan. Tapi misalnya kalau kita lihat di Indonesia ini ada banyak sekali perempuan menjadi gembala jemaat, ya silahkan, saya nggak melarang. Ini pendapat saya pribadi, Pak Henry. Terima kasih Bu Rita. Ya, sudah terjawab ya Pak Henry, tapi saya ini seorang imam, Bu. Oke, nggak apa-apa. Makanya ini namanya perbedaan. Ship-in pan-in platora. Ya, tapi kebetulan saya suami istri juga sama-sama pendeta, Ibu. Jadi dia tetap imamnya saya. Oke. Iya, baik. Ini sangat mencerahkan kita sekali. Semoga banyak yang bertanya. Ya, sangat-sangat membuka pikiran kita, dan kita akan kembali ke Bapak Jakaria. Sebentar, pertanyaan yang kedua, Bu Rita. Oh, masih ada. Oh, masih ada, maaf Pak Henry ya. Oh, Lilit ya. Aduh, saya kok lupa. Kepanjangan tadi jawabnya ya. Mohon maaf. Lilit ya. Lilit itu kayaknya hanya satu kali ditulis dalam Alkitab kita ya. Kalau nggak salah itu, saya cari di Yesaya ya.
Di Yesaya 34 ayat 14, Lilith. Di sana berpapasan binatang gurun dan anjing hutan dan jin bertemu dengan temannya, yaitu hantu malam. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Nah, yang diterjemahkan oleh LAI hantu malam ini, bahasa aslinya adalah Lilith. Ya. Kenapa kok diterjemahkan dengan hantu malam? Kenapa kira-kira? Karena istilah ini sudah bergeser. Kata Lilith itu sebenarnya merujuk kepada burung hantu. Tapi kemudian Lilith dikenakan kepada ini hantu cewek, yaitu kuntilanak. Itu untuk pemahaman selanjutnya. Sehingga dalam LAI ini diterjemahkan dengan hantu malam, atau dalam kitab The Message itu ditulis dengan The Night Demon, Lilith di The Message. Tapi kalau Anda baca di King James, kata Lilith tadi itu diterjemahkan dengan Screech Owl, jadi burung hantu. Yang kemudian kata burung hantu ini disamakan dengan hantu cewek yang berkeliaran malam-malam, yaitu kuntilanak. Nah, pemahaman yang berubah menjadi kuntilanak itu adalah pemahaman yang kemudian arti harfiahnya adalah burung hantu. Jadi bukan sebagai hantu cewek. Hanya satu kali saja di Yesaya 34 ayat 14. Ada juga yang mengatakan bahwa Lilith ini dalam legendanya orang Yahudi, Lilith ini dikatakan sebagai istri pertama dari Adam. Nah, karena dia itu perangainya nggak baik, maka Tuhan memberikan Hawa kepada Adam ini. Tapi itu cerita legenda, bukan cerita sebenarnya. Cerita legenda saja dari orang-orang Yahudi, dari kabalanya orang Yahudi. Ada juga kalau Anda membaca atau melihat ya, kalau nggak salah itu ada di dalam karyanya Michelangelo, bahwa ular yang mengganggu Hawa ini itu adalah Lilith. Tapi ini adalah pemahaman yang tentu saja nggak sama dengan Alkitab kita. Dan Lilith itu juga dipakai sebagai lambang gerakan feminisme dari dominasi Adam. Kenapa di sini? Saya nggak tahu kenapa kok Lilith itu dijadikan lambang bagi gerakan feminisme. Nanti Anda bisa menggoogle www.lilith.org, yang dimana sosok kuntilanak Lilith yang mengerikan ini itu dikenakan sebagai lambang gerakan feminis. Kenapa kok mereka memilih itu? Karena juga ada hikayat, ada semacam legenda yang mengatakan bahwa Lilith ini adalah sebagai lambang perlindungan aborsi menurut salah satu novel yang ditulis oleh novelis Irlandia kalau nggak salah itu. Pak Henry, kita bisa menggoogle banyak tentang Lilith yang sudah artinya itu bergeser kemana-mana. Bisa bermakna kuntilanak, bisa bermakna sang pelindung aborsi, bisa bermakna katanya istri pertama Adam, dan ini semua nggak cocok dengan Alkitab. Tetapi lebih baik kata Lilith itu dibaca sesuai harfiahnya, seperti yang ditulis dalam Yesaya 34 ayat 14, bahwa Lilith itu sebenarnya sejenis burung hantu. Karena mungkin bernyanyinya malam-malam dan mukanya seperti itu, maka agak menyeramkan gitu. Jadi dianggap sebagai hantu malam. Pak Henry. Ya, terima kasih Bu Rita. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Rita. Diteruskan oleh Pak Zakaria. Silakan Pak Zakaria bertanya. Silakan Pak Zakaria. Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Yana.
Mohon maaf, sebelumnya saya bisa menyampaikan pendapat ya. Saya Silakan. tidak bertanya. Oke, baik. Dalam yang paling menarik ini dalam Kejadian 1 ayat 26 ya, sangat Ya, fiksi. selalu itu Oke, kan. oke. Ya, begini. Trinitas versus Yahudi. Padahal itu bukan Yahudi. Kristen juga Tapi banyak. saya tidak menganggap orang yang berseberangan saya sebagai orang yang bukan Trinitas, bukan. Itu Oke, dapat terus? Jadi gini, Bu. Kita seperti yang dikatakan oleh Bu Rita, untuk menafsirkan Alkitab kan tidak sebatas hanya gramatikal saja ya, Bu. Tafsir-tafsir yang lain, ada catatan-catatan sejarah yang lain. Nah, ini dalam Kejadian 1 ayat 26 ini, kalau dalam kitab Targum itu ada tafsirannya, Allah bicara kepada Memra Allah. Tapi ini belum saya pelajari lengkap, Memra ya. Jadi ini belum saya pelajari lengkap. Jadi ini belum saya sampaikan dulu. Nah, ini tentang ini, Bu. Tentang di surat Barnabas. Saya membaca di surat Barnabas pasal yang 6 ayat ke-12. Ini karena kitab suci berkata tentang kita, sementara dia berbicara kepada anak, baiklah kita menjadikan dia berbicara kepada anak. Anaknya ini huruf besar, Bu. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar Barnabas itu ditulis dalam bahasa apa, Pak? Dalam bahasa Yunani, Bu. Dalam bahasa Yunani. Oke. Bahasa Yunani, kalau itu betul-betul tulisan kuno, itu nggak ada minuskul majuskul. Kalau minuskul semua. Kalau majuskul semua. Jadi anak dalam huruf besar itu pastilah menurut penafsiran si penerjemahnya. Jadi terjemahan adalah tafsiran. Ya nggak apa-apa pakai ini apa Barnabas, walaupun itu bukan kitab kanonik. Karena saya merujuk Barnabas ini karena Barnabas itu kan salah seorang yang menumpangkan tangannya atas kepala di atas. Apakah itu Barnabas beneran? Kan ini apokrif. Ya, oke, baik. Ya. Dan lagi, Bu, tentang ini, tentang pendapat ini, di Alkitab kan banyak dituliskan tentang sidang ilahi Allah dengan malaikat, Bu ya. Sudah banyak ya. Ya, banyak sekali. Kenapa satupun nggak ada ini, Bu ya. Nggak ada satupun sidang ilahi antara Allah dengan Trinitas dengan dirinya sendiri ya, Bu ya. Karena memang salah satu buat Allah gitu. Karena memang kata Trinitas nggak pernah ada di Alkitab. Nah, rincian Alkitab kan baru ada pada abad kedua yang mengakomodasi, yang dimana kekristenan itu sudah berubah di Barat, yang kemudian orang yang ada di sana itu harus bisa mendeskripsikan Tuhan itu bagaimana. Kalau orang Yahudi mendeskripsikan mendeskripsikan Tuhan itu kan dengan apa yang dia dapat lihat, Allah yang penuh kasih, Allah yang hesed. Tidak harus diperincikan seperti ini, kan nggak begitu, Pak Zakaria? Ya, karena jadi ini memang karena sebelumnya gini, Kristenan sudah Allah itu bahwa Allah itu sebelum menciptakan segala sesuatunya itu sudah ada blueprint-nya. Jadi sudah ada blueprint, jadinya tinggal merealisasikannya kan. Jadi saya berpikir gini, Bu, kalau Allah berbicara kepada sidang ilahi, kepada malaikat untuk membuat manusia ini, seolah-olah kok Allah ini mengalami kecelakaan ya. Wah, kalau menciptakan malaikat yang apa tuh? Kok yang minta baik, pertimbangan gitu. Dosa, kan dia lebih tinggi kok minta pertimbangan. Bukan gitu, Bu. Maksud saya bukan begitu. Maksud saya begini. Kok seolah-olah kok wah saya gagal menciptakan malaikat pemuji akhirnya jatuh dosa, penggantinya wah tak menciptakan manusia saja, seolah-olah kayak produk gagal yang produk susulan gitu seolah. Jadi saya mikirnya gini. Jadi ketika segala sesuatunya belum ada, Allah sudah membuat blueprint-nya. Jadi Allah sudah berbicara sebelum malaikat diciptakan, sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum ada penciptaan. Allah sudah membuat blueprint-nya, termasuk di dalamnya Allah berkata dengan dirinya sendiri, dengan firman-Nya, dengan roh-Nya mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kira-kira pendapat saya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Sebelumnya. Pendapat itu boleh-boleh saja. Terima kasih Pak Zakaria atas pertanyaannya. Terima kasih, Jadi ya Trinitas itu kan juga
konstruksinya dogma ya Bu, yang dilakukan oleh manusia membantu kita memahami Allah. Saya pikir begitu ya Bu Rita Ya, ya. cara Pak untuk Jakaria. mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu sangat-sangat luar biasa ya, tidak bisa Betul, kita betul. dengan pikiran. Ya, sangat menarik sekali pertanyaan ini, semakin panas Bu. Dan sebentar kita masuk ke chatting room ya Bu ya. Pertanyaan dari Oke. Pak Lincoln. Saya baca aja ya Bu ya. Yesus menjadi manusia yang merupakan Adam yang akhir, menggantikan Adam yang telah jatuh dalam dosa. Ini terkait dalam ajaran Paulus. Pertanyaannya, mengenai Maria dalam salah satu tafsiran dikatakan sebagai Hawa baru, dikaitkan dengan tabut perjanjian. Maria ibunya Yesus merupakan wanita tanpa dosa, sama seperti Yesus Kristus. Bagaimana tanggapan Ibu? Oke. Anda tahu di zaman Perjanjian Lama ada seorang yang namanya Obed Edom. Obed Edom di Perjanjian Lama yang ditulis dalam kitab 2 Samuel itu, dia 3 bulan dititipi oleh Daud tabut Tuhan dan ditaruh di rumahnya. Apa yang terjadi pada 2 Samuel 6 ayat 11 itu? Obed Edom rumahnya diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Hanya karena dititipi tabut Tuhan yang dimana Daud nggak bisa bawa karena dia sedang berperang. Aku titipin kamu aja. Apa yang terjadi? Rumahnya Obed Edom diberkati luar biasa. Sekarang saya tanya, ada seorang perempuan yang dipilih oleh Tuhan. Datang malaikat Gabriel kepadanya. Kamu akan dinaungi oleh Roh Kudus dan engkau akan mengandung bayi. Si Maria ini nanya, bagaimana mungkin aku dapat melahirkan bayi sedangkan aku belum menikah, belum bersuami. Malaikat Gabriel mengatakan Roh Kudus akan menaungimu. Yang artinya di sini, Roh Kudus menaungi perempuan satu ini yang ketika Maria itu bersedia menerima tugas itu, ini bukan kerjaan yang gampang. Maria, kalau hamil di luar nikah, apa yang terjadi padanya? Dia mendapati konsekuensi hukuman rajam, hukuman mati. Tetapi dia mau menerima konsekuensi itu. Nah, ini perbedaannya. Kalau di Perjanjian Lama, di Kejadian pasal 3 itu, Hawa tergoda dengan tipu daya ular itu, dan kemudian dia tergoda juga karena kalau makan ini akan menjadi seperti Allah, dan disitulah pemberontakan karena ingin seperti Allah. Apa yang terjadi di Perjanjian Baru? Hawa yang tidak taat di Perjanjian Lama, ada satu perempuan di Perjanjian Baru yang sungguh taat dan berani menerima risiko hukuman rajam. Dan betullah ketika Roh Kudus itu menaunginya, Allah yang inkarnasi ada di dalam rahim si Maria ini. Tinggal di tubuhnya berapa lama? 9 bulan. Bapak gereja Tertullianus, Irenaeus, Hippolytus semua mengatakan bahwa konsepsi itu terjadi pada 25 Maret. 25 Maret ini equal dengan tanggalan Yahudi itu bulan Nisan. Di bulan Nisan itu ada hari raya besar, yaitu hari raya Paskah. Jadi inkarnasi Tuhan ini terjadi pada hari raya Paskah, masuk ke dalam rahimnya perempuan Maria. 9 bulan. 9 bulan setelahnya, 25 Desember. Allah inkarnasi lahir di Migdal Eder. Obed Edom dititipi cuman tabut Tuhan 3 bulan, rumahnya diberkati luar biasa. Sekarang bayangkan, tabut Tuhan itu isinya apa sih? 2 loh batu, mana, kemudian tongkat Harun, semuanya benda mati. Tapi membuat rumah Obed Edom itu begitu diberkati. Barang mati loh. Sekarang bayangkan, Maria
ada sesuatu yang hidup di tubuhnya itu 9 bulan. Kalau dikatakan bahwa Maria ini adalah perempuan yang suci, perawan yang suci, saya sangat percaya. Karena kekudusan Allah yang inkarnasi itu dengan sendirinya menguduskan tubuh dari Maria itu. Itulah sebabnya Yusuf, walaupun dia adalah suaminya sendiri, dia tidak mampu meraih Maria untuk dapat tidur dengan dia. Karena ada Allah yang inkarnasi ada di dalam tubuhnya. Nah, jadi istilah atau gelar bagi Maria sebagai perawan yang suci tak bercela. Ketidakbercelaannya ini terjadi karena ada Allah yang inkarnasi ada di tubuhnya, membuat seluruh tubuh Maria itu menjadi suci tak bercela. Memang Maria itu lahir dari bapak dan ibunya, dari aktivitas seksual, kemudian lahir Maria. Tapi jangan lupa bahwa Maria ketika dipilih oleh Tuhan pada Immaculate Conception itu selama 9 bulan, Allah inkarnasi tinggal di tubuhnya. Sekarang masihkah kita menolak bahwa Maria adalah perempuan yang suci? Allah inkarnasi hinggap di tubuhnya 9 bulan. Terima kasih Bu Rita. Sepertinya sudah terjawab dengan pertanyaan ini. Meskipun ini sangat menarik, tetapi penanya yang terakhir tinggal 2 orang yang bisa kita berikan, yaitu Pak Antoni dan Pak Ronald. Silakan kepada Pak Antoni untuk bertanya langsung kepada Ibu Rita. Yang singkat ya Pak, karena waktu kita sudah Pak Antoni, silakan. Ya, terima kasih Bu Rita. Yang ini saya tanyakan tadi kan arti dari Adam itu kan manusia berdarah dan asalnya kan dari tanah. Mengapa Elohim tidak menjadikan Adam itu dari air saja, supaya di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-6 itu tergenapi. Inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Artinya Adam pertama itu dari tanah dan Adam kedua itu dari air, darah, dan roh. Bagaimana pandangan Ibu? Oke. Air, darah, dan roh itu kan 1 Yohanes 5 ayat 6 ini sebagai suatu saksi, bukan bicara tentang esensi, kejadian manusia. Dan Yesus bukan dalam artian air, darah, dan roh, tetapi Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Kalau Tuhan membentuk manusia itu dari tanah, kita nggak bisa bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa nggak dari air? Kenapa nggak dari batu? Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kalau kita berspekulasi, kenapa nggak dari air? Kenapa nggak dari batu? Kenapa nggak dari daun? Kenapa nggak dari yang lain? Itu spekulasinya akan sangat liar sekali. Jadi, lebih baik kita membaca apa yang ada. Kalau manusia itu diciptakan dari afar minha adama, ya afar minha adama. Selain itu hanya tafsiran. Pak Antoni. Terima kasih Bu Rita. Seperti sudah terjawab Pun. Nanti kalau dari daun susah juga kita mudah terbakar. Ya. Silakan Pak Ronald bertanya langsung kepada Ibu Rita. Pak Ronald, silakan. Baik, selamat malam Bu Rita. Malam. Saya tadi mendengar waktu tanya jawab dari Pak Henry, lalu Ibu Rita ada sedikit mengucapkan kata kabalah. Kabalah. Ya, kabalah. Bisa dijelaskan kaitannya dengan apa ya? Dengan bangsa Yahudi atau orang Israel dan sebagainya. Ya. Dan dari mana bisa ada dan sebagainya. Oke. Saya pernah membuka kelas Kabalah yang saya beri judul itu Merkavah Mysticism. Pak Ronald, mungkin nanti Anda bisa membuka di channel saya, di channel YouTube saya, judulnya Merkavah Mysticism.
pada saat saya mengajar tentang Merkavah Mysticism yang adalah Kabbalah, ada sahabat saya itu ini langsung WA saya, tolong take down kamu punya konten di YouTube itu. Kamu kok ngajarin Kabbalah? Kenapa kamu ngajarin Merkavah Mysticism? Kamu kan sudah banyak dibully orang, kamu ngajarin gini nanti kamu dimarah-marahin orang lagi gitu. Saya bilang begini, saya harus mengajarkan Merkavah Mysticism yang adalah Kabbalah itu kepada orang-orang Kristen, supaya orang Kristen tahu mana Kabbalah yang sehat, mana Kabbalah yang nggak sehat. Begitu, ya. Jadi nggak semua Kabbalah itu baik, juga nggak semua Kabbalah itu benar. Ada yang nyeleneh, banyak. Ya. Kata Kabbalah itu apa sih? Sebenarnya kata Kabbalah itu baik-baik saja, karena arti kata Kabbalah itu artinya menerima, yang artinya adalah tradisi. Tradisi turun-temurun yang dipercayai. Tetapi dalam perjalanannya, kemudian tradisi-tradisi ini kemudian berubah atau berkembang. Misalnya seperti ini. Kabbalah. Dalam Helenistik itu ada yang namanya Metatronos. Kemudian kata Metatronos ini diserap oleh kepercayaan Yahudi menjadi Metatron. Dan Metatron ini menurut kepercayaan Kabbalah adalah penghulu malaikat yang tertinggi yang bahkan disebut sebagai Elohim Hakaton, yang disebut sebagai Allah kecil. Nah, Metatron ini kemudian juga dipahami oleh Philo, ya, yang menganggap bahwa malaikat-malaikat Allah itu sebagai alat-alat dari Allah, sebagai logos darinya. Nah, jadi Philo ini adalah seorang pemikir Yahudi Alexandria yang banyak sekali terpengaruh oleh filsafat Platonis. Yang kemudian dia menganggap bahwa logos adalah alatnya Tuhan, dan logos ini adalah malaikat tertinggi dari Allah yang kemudian dalam Kabbalah itu menghubungkannya itu dengan Metatron. Maka kalau dikatakan ada banyak penafsiran bahwa ada beberapa penafsiran yang menempatkan bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu bukan sidang ilahi, karena Philo berkata bahwa Allah sedang bicara kepada logosnya untuk Kejadian 1 ayat 26. Nah, logos dalam pemikiran Philo yang terpengaruh oleh pemikiran Helenistik dari Platonis itu, logosnya sudah berbeda. Logosnya dari Philo ini nggak sama dengan logosnya Rasul Yohanes. Kalau logosnya Rasul Yohanes adalah apa yang disebut dengan memra dalam terjemahan dari kitab Targum, yang dimana Adonai Elohim itu dalam beberapa kali itu juga dirujuk sebagai memra. Nah, memra ini adalah logos dalam Septuaginta. Nah, logos dalam Septuaginta itu adalah logos yang disebut oleh Rasul Yohanes ketika mengatakan logos dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, atau secara keseluruhan Yohanes pasal 1. Tetapi logos dari Philo ini adalah logos yang terkontaminasi dari Helenistik. Demikian pula dengan Kabbalah. Kabbalah itu nggak sepenuhnya Yahudi. Karena di dalam Kabbalah ada kata Metatron. Kata Metatron itu bukan bahasa Ibrani, tetapi dari bahasa Yunani Metatronos, yang artinya Kabbalah, yang menempatkan Metatron ini sebagai Elohim Hakaton, sebagai Allah kecil, atau Adonai Hakaton sebagai Yod-Heh-Vav-Heh yang kecil. Ini bahaya sekali. Maka saya membuka kelas Merkavah Mysticism Kabbalah itu supaya orang Kristen tahu mana Kabbalah yang sehat, mana Kabbalah yang nggak sehat. Nah, Kabbalah ini adalah jenis dari Mysticism
Judaism. Tapi nggak semua orang Judaism itu semuanya setuju kepada Kabbalah ini. Dan mereka bisa memilih-milih dan menimbang-nimbang mana yang sehat, yang mana yang nggak sehat. Yang saya ajarkan adalah yang sehat. Contohnya apa? Kabbalah yang sehat adalah membaca Alkitab secara pardes. Peshat, remes, deras, dan sot. Membaca Alkitab secara pardes ini adalah Kabbalah Yahudi yang sehat. Kabbalah Yahudi yang nggak sehat, yang di situ ada Metatron dan mistisisme yang lain, tetap saya ajarkan, tapi saya mengatakan ini nggak benar, ini menyimpang, supaya orang-orang Kristen juga tahu dan menimbang mana Kabbalah yang sehat, mana Kabbalah yang nggak sehat. Pak Ronald. Ya, terima kasih Bu, mengerti. Ya. Terima kasih Bu Rita atas jawabannya. Sangat mencerahkan sekali pada malam hari ini. Terima kasih juga buat sahabat Sirkus yang sudah bertanya, sehingga hikmat dari Bu Rita bisa dituangkan lebih banyak lagi untuk kita semua. Saya mengingatkan sebelum kita menutup kelas ini, kembali Filsa Desember ya, belajar filsafat di bulan Desember, yang akan kita mulai di tanggal 7, tanggal 12, dan tanggal 15. Pendaftaran masih dibuka. Pada sahabat circle yang mau bergabung, silahkan menghubungi Minci, dan sepertinya Kak Mary sudah share ya di chat room kita nomor admin, nomor Minci yang bisa dihubungi. Kelas kita di Filsafat Desember di tanggal 7 ini dimulai tanggal 7, dibawa oleh yang tidak kalah menarik ya, Romo Harriet Moko, Bapak Leo Kleden, dan Romo Franz Magnesius Seno. Kelas kita telah berakhir pada malam hari ini. Kiranya di hari-hari yang akan datang kita boleh bertemu kembali. Ibu Rita boleh memberikan closing statement sekaligus juga menutup dengan doa pada malam hari ini, Bu. Terima kasih. Baik. Kita bersama-sama tadi sudah belajar mengenai sejarah manusia yang dimulai dari rencana penciptaannya dan Tuhan menciptakannya itu sendiri, bagaimana dia diciptakan, dari media apa dia diciptakan, dan Tuhan menciptakan manusia itu dalam gambar dan rupanya sendiri, dan bagaimana istrinya perempuan itu diciptakan. Dari hubungan antara laki-laki dan perempuan ini tercipta sebuah lembaga yang pertama ditetapkan oleh Allah, yaitu pernikahan pada Kejadian 2 ayat 23. Dan ini menjadi tatanan bagi kita bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus selalu hidup bersama. Dan ada banyak sekali yang sudah kita pelajari, filsafat-filsafat di dalamnya, kenapa perempuan itu harus diciptakan bagi Adam. Dan keindahan-keindahan Alkitab sudah kita pelajari melalui pembacaan bahasa aslinya. Dan saya harap ini semua memberikan semangat kepada kita untuk mencintai Alkitab, bahasa asli, dan membacanya dalam tafsir secara keyahudian sebagai salah satu kekayaan dari ranah penafsiran di kekristenan kita. Kalau kita sudah terbiasa dengan penafsiran barat, nggak apa-apa. Ini sebagai suatu alternatif yang membuat kita dapat bersama-sama semakin dapat menggali makna Alkitab kita. Baik, kita akan berdoa. Beshem ha'af, ve'aben, ve'ruah hakodes, ha'elohim echad. Bapa, terima kasih. Engkau telah mengumpulkan kami bersama untuk belajar tentang firman-Mu. Ajari kami untuk selalu haus untuk mendalami tentang firman-firman-Mu, Bapa. Terima kasih untuk semuanya, untuk kesehatan kami hari ini, untuk berkat yang kami terima, untuk keselamatan yang kami terima hari ini. Beshem ha'afya ben veruah hakedes ha Elohim echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Terima kasih Bu Rita. Ketemu. Bu Rita. Salam buat semua. Banyak. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Rita Wahyu. Untuk semuanya. Sangat memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberi umur yang Terima kasih, panjang, Mbak Rita. kesehatan. Terima kasih Pak Isa, Ibu Apriliana, Ibu Nani, Pak Ronald, Pak Dionisi, Pak Dadang, Lina, semuanya. Dr. Lupri, lama sekali nggak bertemu.
semuanya ya. God bless. Yes.